Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalam selain kalam ahli nahwu atau mengecualikan daripada kalam ahli nahwu, yakni kalam menurut ulama ahli lughah, ahli fiqh, ahli usul, dan ahli mutakallim. Yang namanya kalam menurut ulama ahli mutakallim itu haknya, ta'rifnya, definisinya adalah huwa ibaratun anil ma'nal qadimil qaimi bidzatihi ta'ala, yang artinya sebutan atau keterangan, ibarat dari makna qadim yang adanya berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengingat daripada kalam menurut ulama ahli mutakallim, kata-kata mutakallim itu adalah merupakan sifat wajibnya Allah yang nomor 20, yakni kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman, adanya Allah itu zat yang berbicara. Maka ulama yang ahli pakar menerangkan sifat wajibnya Allah yang ada 20 disebut ahli mutakallim. Contoh daripada kalam menurut ulama ahli mutakallim adalah wujud, qidam, baqa. Allah, la ilaha illallah. Wujud, qidam, baqa. Walaupun ini ngaji
nahwu karena di sini menerangkan tentang sifat wajibnya Allah. Maka izinkan saya la'alla shawab, mudah-mudahan dapat ridhonya Allah, dapat ma'unahnya Allah, berbicara tentang sifat-sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah nomor satu adalah berbicara masalah wujud. Ini seterusnya, yang kedua adalah qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, dan selanjutnya dan semuanya. Yani ada 20. Sifatnya Allah ini ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat jaiz, dan ada namanya sifat muhal. Sifat-sifatnya Allah ini dikumpulkan di dalam lafaz la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah itu artinya la mustaghniya an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Allah itu tidak butuh kepada selain Allah. Selain Allah, ya, semua selain Allah itu butuh kepada Allah. Yang namanya istighna itu artinya tidak butuh. Tidak butuh itu artinya kaya. Kaya itu artinya tidak butuh. Istighnanya Allah. Istighnanya Allah. Itu istighna anil fa'il. Satu, istighna anil fa'il. Mohon maaf kalau bicara Allah, bicara tauhid, ini harus kita merasa di depan Allah, Allah di depan kita, terus ingin mengetahui bagaimana Allah dan siapa Allah, sehingga
kita bisa menghayati siapa Allah. Allah itu kaya. Allah itu istighna, tidak butuh. Satu, istighna anil fa'il. Allah sifat wajibnya yang pertama adalah Allah wujud. Allah wujud. Wujudnya Allah itu harus dibayangkan, harus dirasakan bahwasanya Allah wujud. Wujudnya sendirian. Allah wujud sendirian. Jadi tidak ada apa sama sekali. Tidak ada selain Allah. Allah sendiri, wujud sendiri. Dan wujudnya Allah ini adalah qidam, terdahulu, dan terdahulunya Allah tidak ada awalnya. Subhanallah. Dan wujudnya Allah itu baqa, tetap abadi. Kembali Allah wujud, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Pasti kita tidak mampu untuk membayangkan hal yang seperti itu Allah sendiri. Pasti dhaif akal daripada manusia untuk merasakan wujudnya Allah sendiri. Wujudnya Allah itu istighna anil fa'il. Allah wujud dan tidak butuh kepada orang yang membuat Allah. Jadi Allah wujud, tidak ada yang membuat. Ada Allah, tapi tidak ada pembuatnya. Ini namanya la ilaha illallah, istighna anil orang yang membuat, istighna anil fa'il. La ilaha illallah, istighna yang kedua adalah Allah tidak butuh kepada yang dibuat. Jadi Allah membuat apapun, Allah tidak butuh kepada yang dibuat. Yang nomor tiga, Allah itu istighna
anil mukammil. Wujudnya Allah itu tidak butuh disempurnakan. Allah tidak butuh disempurnakan. Yang keempat, Allah itu istighna anil wasifah. Allah tidak butuh lantaran. Yang kelima, istighna anil mahal. Allah itu tidak butuh tempat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada Allah, wujud Allah ini tidak ada tempatnya. Karena kalau ada dua wujud, yaitu wujudnya Allah dan wujudnya tempat, berarti ada dua wujud, yakni Allah dan tempat. Maka Allah itu istighna anil mahal. Allah sendirian, tidak bertempat. Sendiri tidak bertempat. Padahal Allah itu punya asma. Beberapa nama dari dirinya Allah. Allah itu punya sifat. Dan Allah, pada dirinya Allah adalah zat. Namanya Allah, sifatnya Allah, zatnya Allah, ini kumpul, tidak pernah berpisah. Padahal Allah itu walahul asmaul husna. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudusus, Salamul, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbar, dan selanjutnya. Sedangkan Allah itu sendirian, tidak punya tempat. Tidak ada tempat, tidak ada orang lain, tidak ada apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Bagaimana Allah punya sifat rahmat, kasih sayang, cinta? Sayang kepada siapa Allah? Cinta kepada siapa Allah? Kalau Allah punya cinta, punya sayang, punya rahmat, berarti harus ada yang dicintai, harus ada yang disayangi. Panjang ini kalau berbicara tentang cinta, panjang sekali. Butuh waktu, berwaktu-waktu untuk menceritakan, untuk berbicara masalah cinta, rahmat. Sehingga Allah harus menampakkan dirinya. Kalau Allah itu adalah mempunyai nama-nama yang bagus, Allah itu mempunyai sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz, maka dalam diri Allah tersembul satu keinginan yang membuat Nur Muhammad
menciptakan alam semuanya yang laulaka lama khalaqtul arda. Di sini saya tidak berbicara di situ. Tapi intinya saja, selain daripada diri Allah, itu dikatakan alam. Ma siwallah fahuwal alam. Selain daripada Allah, itu adalah alam. Itu adalah alam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 360.000 alam. Subhanallah, Allah menciptakan 360.000 alam. 360.000 alam itu disingkat maksuratan fi alamaini, diringkas sebutannya menjadi 2 alam. Mana dalilnya? Yang di dalam Al-Quran. Ala lahul khalqu wal amr. Ala iling-iling lahu iku tetep kaduwe Gusti Allah al-khalqu utawi makhluk wal amr lan utawi amr. Ala iling-iling lahu lamnya faidah milik iku tetep kaduwe Allah al-khalqu utawi makhluk wal amru lan utawi amr. Apakah sama namanya makhluk dengan amr? Beda. Apa bedanya makhluk dengan amr? Kalau makhluk itu yudraku bil hawasil khams adh-dhahirah. Makhluk itu dapat ditemui, bisa diketahui. Kalau ini namanya makhluk dengan panca indera yang 5. Yang namanya makhluk itu bisa dilihat bil basar, bisa dilihat dengan mata, itu namanya makhluk. Bisa didengar, bisa dengan telinga, itu namanya makhluk. Bisa dihembus, ya, ini namanya makhluk. Bisa diraba, bisa disentuh, itu namanya makhluk. Dan bisa dikecap, dijilat, ini namanya, dirasa, ini namanya makhluk. Kalau yang namanya amr ini beda. Al-amr huwa ma yudraku bil hawasil khams al-batinah. Dia hanya bisa bisa ditemui dengan 5 panca indera batin. Apa itu? Al-aql,
amr itu hanya bisa dimasuki, diketahui dengan akal. Wal qalbu, oh ini adalah amr, itu hanya bisa diketahui dengan hati. Oh ini adalah amr, ini hanya bisa diketahui dengan jiwa kita, dengan ruh biru. Diteruskan lagi dengan sirri, dengan cara yang rahasia. Wal khafi, dengan kesepian, bersepi. Jadi untuk merasakan amr, itu jiwa kita harus sepi, harus kosong, menggunakan ruh kita, menggunakan hati kita, menggunakan pikiran kita untuk mengetahui amr. Apalagi untuk mengetahui Allah, untuk ma'rifat billah. Ma'rifat billah diucapkan dengan mulut, macam-macam. Mustahil. Hanya orang-orang tertentu yang disembunyikan oleh Allah, yang tampak hina di depan manusia, yang tidak diperdulikan oleh manusia, adalah manusia-manusia pencari Allah, dan akhirnya akan diangkat derajatnya oleh Allah karena seluruh jiwanya, seluruh waktunya, seluruh hatinya, seluruh pikirannya, seluruh sirrinya itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa bedanya antara makhluk dengan amr? Kalau makhluk itu biwasitati syai', dengan lantaran sesuatu, dan dibuatnya tidak dengan kun fayakun. Bumi, langit, semua makhluk itu tidak dengan kun fayakun. Jangan salah. Melalui proses itu menunjukkan bahwasanya manusia harus punya jiwa sabar untuk tarbiyah. Tapi Allah juga menunjukkan bahwasanya kudrahnya Allah, kemampuannya Allah dengan yang amr, yang walaupun hadis tapi bersifat baqa adalah amr. Dia langsung dengan kun fayakun. Idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Kun fayakun mahal syahidnya, tempatnya, waqi'ahnya adalah untuk alamul amr. Nah ini orang jarang mengetahui bedanya kun fayakun itu disikat habis antaranya yang khalaq makhluk dengan amr. Padahal enggak. Kun fayakun itu adanya ciptanya Allah yang amr. Contohnya ruh kita ini baqa, akal kita ini baqa, surga, ars, kursiullah, neraka,
Itu bukan makhluk, itu amr yang semua diciptakan dengan kun fayakun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka yang namanya ruh itu tidak mati, hanya dikeluarkan dari jasad, dia tidak mati karena dia bakok. Bakoknya ruh, bakoknya jannah, bakoknya apa namanya, kursiullah, arsullah dan lain sebagainya itu beda dengan bakoknya Allah. Bakoknya Allah itu tanpa ada permulaan, tapi bakoknya, tetapnya amr itu ada permulaannya. Ini Allah Akbar. Berapa menit? Masih lama bisa ya? Oke. Mumpung ada waktu berbicara. Ya Allah. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau kita bayangkan. Kalau kita membayangkan satu saja, yang namanya alam yang kita ketahui, langit misalkan, untuk mengetahui akbarnya Allah, kebesarannya Allah, menciptakan 360.000 alam. Satu aja kita lihat, langit misalkan, ada berapa? Langit itu ada 7. Subhanallah. Antara langit satu dengan langit kedua, langit kedua ke langit yang ketiga, antara langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu dibutuhkan antara satu ke langit yang kedua. Ini dibutuhkan perjalanan masafah 500 tahun. Saking jauhnya itu dibutuhkan perjalanan 500 tahun untuk bisa ke langit kedua. Dan begitu selanjutnya. Langit yang pertama itu dibuat dari mauj, mahfuz, dari ombak yang menggumpal. Itu langit yang pertama. Langit yang kedua itu dibuat dari marmer. Langit yang ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, ketujuh. Yang langit ketujuh ini dibuat dari zabarjud. Bawahnya dibuat dari emas. Bawahnya dibuat dari nuhas. Bawahnya lagi fiddah. Itu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba bayangkan Allah. Adanya surga itu di atas langit 7. Adanya neraka itu ada di bawah langit 7. Betapa jauhnya antara surga dengan neraka. Di atas surga ini masih ada kursiullah.
Di atas kursiullah masih ada arsyullah. Belum jumlah penduduk-penduduk dunia, malaikat-malaikat yang ada di dunia. Bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7. Kursiullah, antara langit dan kursiullah ini masih ada suradik yang jumlahnya ada 360.000. Satu suradiknya itu kalau dibanding bumi dan langit itu sayyan yasir. Bayangkan, belum malaikat yang alladzina yahumuna aulal arsy, malaikat yang telah berkumpul mengitari arsy. Ini tidak bisa dihitung berapa jumlahnya, tidak bisa diketahui bagaimana cara ibadahnya, saking banyaknya. Ya Allah, itu baru berapa? Sedangkan ini 360.000. Belum matahari, belum rembulan, belum planet-planet itu. Semua ditelan dengan Allah Akbar. Allah. Nah, ini hanya sedikit untuk mengetahui itu loh wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya kita itu wajibnya itu sama dengan wajibnya sholat, untuk mengetahui, untuk mengikutkan. Jadi yang namanya wajib itu ada wajib syar'i, ada wajibul akli. Untuk mengikutkan, meyakinkan dengan wujudnya Allah. 360.000 alam ini yang dikumpulkan menjadi Allahul khalqu wal amru wal amr, kalau ditelan dengan Allah Akbar, habis. Karena yang lain hanya buatannya Allah, ditelan dengan Allah Akbar. Insyaallah ta'ala, kalau diridhoi Allah, kalau diizini Allah, sesudah saya ngaji nausorot dan mudah-mudahan Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim memberikan izin, insyaallah saya akan ngaji tauhid. Insyaallah saya ngaji akan tauhid, tidak ada sholat. Nah, besok kita teruskan kalam menurut ulama ahli usul. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.